Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Fadri dari PGMIA dengan NIM 1930111069 akan menampilkan tentang landscape Indonesia. Pertama yaitu dari perkembangan dan sejarah kewirausahaan. Entrepreneurship secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellan pada tahun 1755. Namun di Indonesia, istilah entrepreneurship baru dikenal pada akhir abad ke-20, abad ke-20 dan 19. Wirausahaan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan tambahan nilai personal. Di abad ini, inovasi melekat erat pada wirausahaan di masa sekarang. Seorang wirausaha mengatur dan menjalankan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Dia memberikan kontribusi inisiatif, keterampilan dan kecerdasan dalam perencanaan organisasi dan administrasi perusahaan secara mandiri. Di abad ke-19-20 ini, seorang wirausaha dapat dibandingkan juga sebagai orang yang memperbarui atau melakukan revolusi terhadap pola produksi dengan mengeksploitasi suatu penemuan atau suatu kemungkinan teknologi yang belum pernah dicoba dalam memproduksi suatu komoditas. Di Indonesia, entrepreneurship dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman entrepreneurship baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, entrepreneurship menjadi berkembang. Perkembangan di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan munculnya kegiatan industri pengolahan, itu suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menggerakkan orang-orang dan berbagai sumber daya untuk berkreasi, mengembangkan dan menerapkan solusi terhadap berbagai masalah agar orang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, C. Wirausaha, pengusaha, dan wirausaha. Kewirausahaan. Pertama, wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang bertanggung jawab atas sebuah bisnis dengan memikul risiko untung atau rugi. Yang kedua, pengusaha. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa pengusaha adalah satu, orang perseorangan, bersekutu, atau badan hukum menjalankan satu perusahaan milik sendiri. Kedua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan suatu nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Yang D yaitu faktor penting yang bisa mengubah seseorang menjadi wirausahaan. Pertama itu faktor internal. Faktor internal atau faktor yang di dalam yang disebut juga potensi individu yang meliputi berikut ini. Yang pertama, kebutuhan berprestasi. Yang kedua, internal locus of control, artinya individu dapat mengetahui semua peristiwa yang terjadi di bawah kendali dirinya sendiri. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, nilai-nilai pribadi. Yang kelima, pengalaman. Selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal contohnya role model. Individu berusaha dengan cara meniru orang tua atau orang saudara yang berwirausaha. Yang kedua, dukungan keluarga atau teman. Selanjutnya itu yang bagian E, faktor kegagalan dan keberhasilan usaha. Faktor keberhasilan. Faktor yang menunjang keberhasilan wirausaha yaitu satu, mampu melayani konsumen secara baik dan mengetahui persis target pasarnya. Yang kedua, memiliki modal nekat. Yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Yang keempat, mampu mengatur waktu secara efektif. Yang kelima, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Yang kedua itu faktor kegagalan. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha antara lain: satu, tidak dapat berkompeten dalam berusaha. Yang kedua, berkurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik mengelola sumber daya maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, vokasi yang kurang memadai. Yang kelima, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.
Yang keenam, ketidakmampuan melakukan transisi kewirausahaan. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.